bedakan antara proses bertobat dengan diterimanya taubat. Nah, dan gabungan dari keduanya. Kita baca dulu Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-17. Ya, paling kiri pertengahan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Masya Allah. Lihat ujungnya selalu sesuai. Aliman hakima, kan, wasi'un alim, bima ta'maluna basir. Mudah Allah menyamakan, tapi ditempatkan sifat-sifat yang sesuai. Ya. Ya, yang pertama Allah sampaikan begini, innamat taubatu 'ala Allahi, sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu sebagai berikut ketentuannya. Hanya yang berikut ini, karena innama itu adatul hasri. Lilladzina ya'maluna as-su'a, bagi setiap orang, semua kalangan yang pernah berbuat satu kesalahan, satu keburukan, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia sadar itu salah, dia menyegerakan tobatnya. Jadi begitu dia merasakan salah, dia cepat bertobat. Nah, ayat ini kalau kita baca dengan lebih dalam, seakan memberikan anugerah besar bahwa sepanjang berkehidupan itu Allah pasti membimbing hambanya untuk menyadari kesalahan. Jadi seburuk-buruknya manusia itu pasti selalu ada lintasan dalam hatinya yang menyadari itu salah. Nah, ketika itu terfikir dan terlintas dalam benak seseorang, sadari itulah petunjuk Allah. Itu hidayah namanya. Itu hidayah. Ya. Nah, kalau kita sambut itu, Allah beri jalan. Itu rumusnya di Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius menyambut petunjuk dari kami berikan beragam jalan, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti ragamnya banyak tuh. Tapi salah satunya pembukanya taubat dulu. Jadi kunci taubat tuh begini, kalau ingin cepat diterima oleh Allah taubatnya, begitu terlintas dalam benak, dalam jiwa, hati, menyadari kesalahan, itu petunjuk awal, cepat ambil untuk taubat. Nah, biasanya orang yang menyegerakan taubat itu, taubatnya akan lebih efektif dibandingkan dengan yang menunda-nunda. Ya, kalau ditunda itu banyak berpikir, banyak pertimbangan. Gitu. Waduh, kalau nggak nyogok kurang penghasilan nih. Proyek gagal, ditimbang tuh. Tapi kalau cepat direspon, segera taubat, nanti Allah berikan jalan keluar. Nah, itu harus disadari dulu yang pertama. Yang menyebabkan terjadinya tobat sambal, ya, seperti orang-orang mengungkapkan sekarang, nah, tobat terjadi lagi, tobat karena belum total, dia nggak menyambut cepat. Tunggu dulu, pikir dulu, ya. Sesuatu yang salah itu kalau mau diistighfari, ditobati, rumusnya percepat, karena semakin banyak Anda berpikir dan menunda, Anda akan bertarung dengan kematian. Kita nggak akan tahu di titik mana ajal tiba. Makanya bahasanya sara'a, bukan sa'a. Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah untuk minta ampun, taubat kepada Rabbmu. Tapi kalau Jumatan itu pakai sa'a. Sa'a yas'a. Quran surah 62 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, bukan fasari'u. Tapi di terjemahan sama artinya, bergegaslah, bersegeralah. Apa bedanya? Kalau sa'a yas'a itu artinya bersegera dengan persiapan. Gitu. Makanya saat sa'i itu kan, ya kan, agak bergegas kan, kita siap-siap dulu dari atas turun ke bawah tuh. Begitu ada isyarat lampu hijau baru kan. Kenapa Jumatan pakai sa'a? Ya. Tolong dibantu dulu. Itu di depan saya enggak ini, yang paling depan aja. Nah. Kenapa Jumatan pakai sa'a? Karena perintah bergegas itu diikat dengan kesiapan. Makanya didetilkan oleh Nabi. Sekalipun ingin cepat-cepat Jumatan, siap-siap dulu. Maka ada sunnahnya, mandi dulu, ya kan? Kemudian bertatayib dulu, ya, menggunakan wangian. Kemudian bersegera mendapatkan saf pertama gitu. Tapi ada persiapan.
Tapi kalau urusan taubat itu nggak usah dipersiapkan. Jadi begitu sadar salah, taubati saat itu. Karena semakin lama dipertimbangkan, ya berjuang dengan kematian nanti, berlomba siapa yang paling cepat. Ya, salahnya siang, tobatnya direncanakan malam, sore ajal datang. Gitu ya. Nah, ini rumus pertama. Jadi berbicaranya kita tidak menilai bagaimana diterima dulu, berbicaranya bagaimana supaya tobatnya benar dulu. Ya kan? Nah, kemudian faulaika yatubullahu alaihim, itu potensinya besar diterima tobatnya oleh Allah. Kembali ke An-Nisa ayat 17. Kalau menyegerakan tobat itu besar potensinya diterima oleh Allah. Nah, di ujungnya itu ditutup dengan aliman hakima. Allah tuh tahu sebetulnya keadaan setiap hamba. Tahu karakter si fulan tuh tahu. Gitu. Kelemahannya ini, ya kan? Kekuatannya ini. Suka begini, suka begitu. Cuma Allah tuh maha bijak juga. Tahu. Itu Allahu Akbar. Ditutup dengan kalimat hakim, itu bijak. Yang sangat mengerti keadaan hambanya. Ya, karena itu Allah menolong kita, dibantu, segerakan dulu, nanti dikuatkan oleh Allah. Nah, dalam proses itu, dalam proses penguatan, biasanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang kuat tuh nggak mudah langsung ditinggalkan. Akhirnya apa? Oleh Quran didorong untuk terus ditaubati. Ya, orang yang sekali taubat tuh taibun. Orang yang terus-terusan taubat tawabun. Nah, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang dia terus-menerus mentaubati perilakunya sampai dia sadar betul dan menaklukkan nafsunya. Jadi kalau misalnya sekali taubat itu belum terasa perubahan, terus taubatin lagi, terus taubatin lagi, sampai betul-betul kita merasakan nikmatnya taubat dan menaklukkan nafsu itu, menaklukkan godaan setan itu, sehingga kita bisa menghindarinya. Dan perjuangan itu sampai meninggal. Jadi kalau seseorang berjuang terus begitu sampai dengan wafatnya, minimal diterima usaha dia untuk taubatnya dan dicintai oleh Allah. Itu yang mahal tuh, dicintai. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya kan? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ujung ayatnya innallaha yuhibbut tawwabin. Kenapa coba ada tawabin di situ? Karena kadang-kadang suami istri pun kalau bergaul suka salah juga. Makanya sebelum mutatahhirin ada tawabin juga. Kalau salah oleh Allah, kalau mau taubat dimaafin dulu, setelah itu bersuci. Ya kan? Jelas ya? Gitu. Kan kadang-kadang juga suka ada pelanggaran-pelanggaran kan? Ya, sama dalam hubungan suami istri juga kadang ada pelanggaran-pelanggaran. Ini dalam kehidupan secara sosial ada pelanggaran. Jadi rumusnya, kalau tadi bertobat dan merasakan belum berubah, jangan pernah memvonis diri tobatnya nggak diterima. Itu salah. Ya, jangan pernah memvonis. Karena itu memang maunya setan. Itu maunya setan supaya putus asa, lalu bunuh diri. Gitu kan? Putus asa, bunuh diri. Paham? Ya. Nah, kalau sudah begitu kan dia kalut ini, lompat dari tebing. Tuh kan? Kalut begini lalu mengakhiri hidupnya karena merasanya tidak akan diterima, terus bertambah maksiat. Itu setan senang sekali. Jelas ya? Nah, yang terakhir bagaimana cirinya tobatnya diterima? Nah, selalu di Quran itu ada setelah kalimat tobat umumnya berpasangan dengan islah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Ya kan? Kecuali orang-orang yang mau tobat kemudian memperbaiki diri. Jadi lawan tobat itu, lawan salah itu kan soleh. Orang tobat itu kalau mentobati bagian dari tubuh yang berbuat salah, maka fungsinya berubah jadi soleh. Mata seringkali melihat yang salah. Tobat, maka mata itu akan melihat yang soleh. Tak mau lagi melihat yang salah. Ya, karena itu dia akan mengakui dulu, menyesali, setelah itu mengganti dengan perbuatan lebih baik. Bahkan sensitif, gak mau dia lihat-lihat yang begitu lagi. Dengar-dengar gibah gak mau lagi. Bicara kotor gak mau lagi. Nah itu, hamba itu sudah mendapatkan penerimaan tobat di sisi Allah. Kalau dia jaga itu sampai wafat, insya Allah potensi husnul khatimah. Jelas?